mereka kayak tidak terima ketika karawitan itu dibilang sebagai pengiring. Salam budaya. Babar kawruh muti ngelmu kang kawruh. Halo teman-teman, di sini aku udah bersama Mas Hermanto, salah satu penggiat seni yang ada di kota Surakarta. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan beliau dalam acara Babar Kawruh. Mas, sebenarnya karawitan itu apa sih, Mas? Kita kan di sini mau bahas karawitan. Nah, itu sebenarnya karawitan itu apa secara istilah atau? Oke, baik ya. Karawitan itu dalam istilah sempitnya yaitu seni pertunjukan musik yang secara esensi mengolah suara atau bunyi yang menggunakan medium gamelan berlaras slendro dan pelok. Itu secara khusus atau sempit. Sebab dikatakan secara khusus ada juga istilah karawitan, seni pertunjukan karawitan yang digunakan untuk merujuk pada musik-musik etnis, misalnya seperti karawitan Banyumas. Kan itu ensemblenya, mediumnya tidak menggunakan gamelan tetapi menggunakan salong. Dalam perkembangannya seperti itu. Juga ada lagi misalnya seperti musik Minang, ensemblenya menggunakan talempong paci, tapi dalam perkembangannya juga disebut dengan istilah karawitan, seperti itu. Jadi dalam konteks karawitan Jawa, sekali lagi saya jelaskan bahwa karawitan adalah seni pertunjukan musik yang secara esensi mengolah suara atau bunyi yang menggunakan medium gamelan berlaras slendro dan pelok, seperti itu. Lalu untuk sejarah dan perkembangan karawitan itu seperti apa? Nah, saya mulai untuk sejarah. Istilah karawitan itu baru diperkenalkan pada tahun 1920-an. Tepatnya yaitu ketika diselenggarakannya kursus menabuh gamelan di Museum Radia Pustaka. Nah, itu mulai tampak bahwasanya di situ ada semacam intensitas mempelajari karawitan yang orientasinya pada Keraton Surakarta, baik Keraton Kasunanan maupun Keraton Mangkunegaran. Oleh sebab itu, dalam konteks ini dibatasi dengan karawitan gaya Surakarta, seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1920-an itu juga diikuti dengan pendidikan formal seperti Kokar atau Konservatori Karawitan yang sekarang menjadi SMK 8 Surakarta, SMKI. Itu juga memiliki peran penting terhadap perkembangan karawitan, terutama perkembangan tentang segi garap musikalitas maupun garap sajian dan lain sebagainya ya. Kemudian juga seperti ASKI dulunya yang sekarang menjadi ISI, tepatnya pada 1964 juga memiliki peranan penting terhadap perkembangan musikalitas karawitan itu sendiri. Namun dalam beberapa sumber yang saya baca seperti yang ditulis oleh Waridi dalam Gagasan dan Kekaryaan Tiga Empu ya, itu ada katakan 3 tokoh besar yang memiliki pengaruh terhadap karawitan, yaitu Kinarto Sabdo, terus Ki Marto Pangrawit, dan Ki Cokrowarsito. Oleh sebab itu memunculkan 3 gaya karawitan besar, yaitu untuk Marto Pangrawit dikenal sebagai pemrakarsa karawitan gaya Surakarta, Kinarto Sabdo dikenal sebagai tokoh pemrakarsa karawitan gaya Semarang atau dikenal dengan istilah Semarangan. Kemudian Ki Cokrowarsito yang dikenal dengan
karawitan gaya Yogyakarta atau gagrag ngayogjan seperti itu. Namun peristiwa ini baru muncul sekitar pasca kemerdekaan, artinya 1949. Itu setelah itu melahirkan satu karya musikal baru. Artinya dari sudut karakter musikalnya, sistem permainannya, terus kemudian konvensinya, baik mediumnya juga agak lain. Nah, perkembangannya seperti itu. Sejak Kinarto Sabdo 1949, Kinarto Sabdo, Cokrawasito dan Ki Marto Pangrawit itu. Kemudian selanjutnya juga ada peran penting untuk instansi-instansi lainnya yang juga memiliki pengaruh besar ya, seperti RRI Surakarta, terus kemudian seperti rekaman kaset komersial yang diadakan oleh baik Fajar, baik perusahaan Fajar, Lokananta dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, yang tumbuh dan berkembang untuk dalam budaya karawitan Jawa sekarang itu dikenal sebagai 3 gaya yang besar itu, yaitu dengan gaya Kinarto Sabdo yang dikenal dengan Semarangan, memiliki nuansa atau kesan yang sigrak, katakan semangat gitu. Kemudian ada karawitan gaya Surakarta yang diprakarsai oleh Ki Marto Pangrawit ini yang dikenal halus. Dan ada yang lebih halus lagi, yaitu karawitan gaya Yogyakarta yang diprakarsai oleh Ki Cokrawasito. Seperti itu perkembangannya dari sudut musikalnya. Lalu kan karawitan itu bisa berdiri sendiri, maksudnya dipentaskan sendiri karawitan, terus bisa buat ngiringi ketoprak, bisa mengiringi tari, mengiringi wayang kulit atau wayang wong. Nah itu kan pasti ada ciri khasnya gitu ya. Setiap seumpama karawitan buat ketoprak itu seperti apa, buat wayangan seperti apa. Oke. Ini pertanyaannya sangat menarik ya, sebab memang istilah yang penting perlu diketahui di sini adalah pengiring, dalam tanda kutip pengiring ya. Pengiring. Dari beberapa tokoh karawitan, baik tokoh praktisi maupun teoretikus seperti Rahi Supangga, Prof Hastanto, kemudian ada Prof Waridi, ada lagi Prof Sumarsam. Itu mereka kayak tidak terima ketika karawitan itu dibilang sebagai pengiring. Sebab kalau pengiring memiliki stigma negatif ya, semacam pelengkap di situ. Iya. Kalau untuk karawitan kan sebenarnya misalnya karawitan digunakan untuk membangun musikalnya ketoprak gitu aja. Ini kan menjadi elemen penting. Artinya bukan lagi pelengkap, sebab dalam realitasnya tidak pernah ada pertunjukan ketoprak tanpa karawitan, kan seperti itu ya. Yeah. Jadi terkait dengan pengiring itu, biasanya di dalam pendidikan formal isi Surakarta dijelaskan bahwasanya misalnya karawitan digunakan untuk layanan seni, perform bersama teman seni lainnya kayak tari, karawitan tari lebih tepat disebut seperti itu. Nah, terkait dengan substansi pertanyaannya, yaitu tentunya ada ciri khas karawitan yang disajikan secara mandiri atau biasa dalam budaya karawitan Jawa dikenal dengan istilah klenengan ya. Kemudian karawitan digunakan untuk membangun atau perform bareng teman kayak wayang atau ketoprak dan lain sebagainya. Memang ada perbedaan yang sangat signifikan sekali. Sebab jika kita melihat dari maksud dan tujuannya, ketika karawitan disajikan secara mandiri atau klenengan ini, tujuannya memang untuk didengarkan. Oleh sebab itu, penggarapan secara
musikalitasnya juga cenderung memiliki grafik yang dimulai dari grafik terendah naik. Jadi kalau dibuat grafik seperti itu nantinya. Berbeda lagi ketika karawitan perform dengan ketoprak. Ini kan juga memiliki korelasi terhadap misalnya plot juga penting kan ini. Terus alur ceritanya seperti apa. Ini kan harus ada korelasi. Artinya di situ ada dialektika antara satu cabang seni ketoprak dan satu cabang seni karawitan. Ketika digabungkan menjadi satu, ada satu dialektika. Oleh sebab itu ini sifatnya sangat lentur sekali ya, fleksibel ya ini. Jadi tergantung adegannya seperti apa dulu, juga memiliki orientasi seperti itu. Tapi kalau dinilai dari sudut musikalitasnya, ini bisa dikatakan semacam satu level lebih tinggi dinamiknya, gridnya daripada digunakan untuk kelenengan. Nah, ada lagi yang digunakan sebagai misalnya drama tari. Ini gridnya hampir sama seperti ketoprak. Tapi kalau untuk wayang, gridnya lebih tinggi lagi. Artinya dari segi musikalitasnya lebih tinggi lagi, karakteristiknya harus betul-betul gebyar gitu. Seperti itu sih. Ini kan sekarang zamannya udah maju, terus pasti pemikirannya kan juga muncul pemikiran baru. Nah, kemarin itu kan juga udah banyak karawitan tapi dicampur sama non gamelan. Jadi gamelan sama non gamelan, contohnya saksofon atau yang lain. Nah itu untuk tanggapannya sendiri bagaimana? Kalau bagi saya sih, saya bukan bukan pinter gamelan atau pinter sebagai teoritikus, tetapi saya hanya senang dengan gamelan. Oleh sebab itu saya senang mengamati gamelan-gamelan atau kehidupan realitas gamelan. Sebenarnya itu bukan fenomena baru sih bagi saya, sebab pasca kemerdekaan, kalau kita menengok sejarah kembali, pasca kemerdekaan, seniman sekaliber Kinarto Sabdo sudah memulai itu. Sudah memulai dengan itu. Hanya saja di dalam karawitan kan ada unsur fisiknya ya, tangible, dan ada unsur non fisiknya yang intangible. Nah, perbedaannya adalah Kinarto Sabdo mengambil memasukkannya di dalam ranahnya yang intangible, yang non fisik. Jadi bagi orang-orang non fisik mungkin tidak mampu untuk menangkap itu. Tapi kan kalau sekarang itu kan lebih pada yang tangible-nya ya, yang fisik. Jadi orang-orang apapun bisa menangkapnya. Oh, ini bukan instrumen dalam tanda petik rician dari gamelan seperti itu kan. Dan jika kita agak tengok beberapa tahun aja, di campur sari kan sudah ada seperti itu. Nah, justru untuk saksofon terus biola itu kan baru diprakarsai oleh Dedek Wahyudi dan lain sebagainya itu kan. Sebelum itu kan ada campur sari. Nah, istilah campur sari sendiri kan memiliki arti campuran dari sari-sari beberapa genre musik yang digabungkan menjadi satu. Salah satunya adalah karawitan. Dan di situ juga ada musik-musik diatonis ya, seperti keyboard, seperti gitar bass, seperti drum dan lain sebagainya kan. Jadi menurut aku pribadi sih bukan hal baru bagi aku lah. Tapi mungkin bagi teman-teman hal baru. Teman-teman